Setiap orang memiliki alasannya tersendiri untuk bisa memaafkan atau tidak memaafkan seseorang dalam hidupnya. Dan apapun keputusan kamu, saya hargai keputusan itu. Kadang memang sulit untuk memaafkan, apalagi melupakan. Apalagi kalau luka dan kekecewaannya terlalu dalam. Kadang setiap kali lihat wajahnya aja selalu kesel dan bikin dendam. Bahkan jangankan lihat wajahnya, dengar namanya aja kadang bisa bikin marah. Ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan. Dan semoga kisah ini bisa membuat kamu sadar bahwa maaf itu gunanya bukan untuk dia yang sudah berbuat salah. Tapi maaf itu gunanya untuk kamu. Di kalangan para pemburu monyet di benua Afrika, ada sebuah teknik yang sederhana namun sangat efektif untuk menangkap monyet liar di hutan. Teknik ini sederhana, karena dengan teknik ini, monyet-monyet itu bisa ditangkap dalam keadaan hidup tanpa mengalami cedera sedikit pun. Caranya mudah, hanya menggunakan toples dan kacang. Ya, para pemburu hanya menggunakan toples yang berleher panjang dan sempit. Kemudian, toples-toples tersebut diisi dengan kacang-kacang yang wangi yang disukai monyet itu. Kemudian toples-toples tersebut ditanam di tanah. Tapi mulut toples berleher panjang dan sempit tersebut dibiarkan terbuka di permukaan tanah tanpa penutup. Biasanya para pemburu membuat jebakan pada sore hari. Dan besoknya, para pemburu tinggal menangkap monyet yang tangannya sudah terjebak dalam toples tanpa bisa dikeluarkan. Kenapa? Kok bisa? Ya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, monyet-monyet yang tertarik pada kacang akan memasukkan atau menjulurkan tangannya ke dalam toples. Lalu mereka akan mengepalkan tangannya untuk menggenggam kacang-kacang itu. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari toples? Mereka tidak akan bisa, karena mulut toples yang begitu kecil. Dan selama monyet-monyet tersebut teguh mempertahankan genggaman pada kacang-kacang itu, selama itu jugalah mereka akan terjebak. Monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana, sampai akhirnya pemburu datang dan menangkapnya. Mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah bodoh para monyet tersebut. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Kita kadang sering seperti monyet-monyet itu. Menggenggam erat setiap permasalahan yang ada, seperti para monyet yang menggenggam kacang kesukaannya itu. Kadang kita sering seperti monyet itu menyimpan segala dendam, marah, dengki, benci, iri hati tanpa mau melepaskannya. Semakin kita berusaha untuk menarik, semakin kita terluka kalau kita tidak pernah melepaskan genggaman itu. Bahkan lebih parahnya, tanpa kita sadari, mungkin kita sering bertindak bodoh dengan selalu membawa toples-toples masalah kita kemanapun kita pergi. Dengan beban berat tersebut, kita menjalani hidup ini. Pantas aja kita jadi mudah marah dan kurang bahagia. Tapi semoga hari ini kita sadar, semoga hari ini kamu sadar. Jangan pernah biarkan dirimu terjerat dalam dendam itu. Jangan biarkan dirimu terjebak di perangkap itu. Kalau kamu menyimpan dendam dan ingin membalasnya karena dulu kamu pernah terluka, yang akan kamu dapatkan nantinya hanyalah rasa kecewa dan luka yang semakin besar. Tapi kalau kamu bisa mengikhlaskan, merelakan, dan melihat lebih dalam, mungkin kamu akan sadar bahwa orang yang pernah melukaimu itu juga sebenarnya terluka. Mungkin dia juga menderita. People say hurtful things because they themselves have been hurt. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dendam dibalas dengan dendam. Tapi semua itu bisa berakhir di sini. Semua bisa berakhir oleh keputusanmu. Keputusanmu untuk bisa memaafkan dan melepaskan.
Bukan untuk dia, tapi untuk diri kamu sendiri. Hati yang penuh cinta mampu memaafkan luka yang ada. Damai akan selalu bersamamu jika kamu ikhlas memaafkan yang telah lalu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.